Petugas gabungan bubarkan kerumunan di kawasan HI Tamrin hingga Sudirman malam tadi. Ya, razia jam malam sengaja dilakukan demi mencegah penyebaran COVID-19 yang kembali meningkat di ibu kota. Sejumlah muda-mudi yang tengah asik berduaan di bawah jembatan penyeberangan orang ini langsung dibubarkan. Di beberapa taman kota dan jalur pedestrian, petugas juga masih menemukan banyaknya warga yang berkerumun. Tanpa basa-basi, petugas langsung membubarkan paksa warga agar bisa kembali pulang ke rumah. Razia sengaja dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19, mengingat saat ini penyebarannya di ibu kota kian meningkat. Kita konsentrasi pada protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan untuk wilayah DKI ini masih berjalannya PSBB. Oleh karena itu kerumunan selalu akan kita bubarkan. Kami menghimbau kepada masyarakat, ingat penyebaran COVID di Jakarta masih cukup tinggi. Sadari itu bahwa COVID masih tinggi. Di akhir pekan, petugas Satpol PP tetap gencar merazia protokol kesehatan terhadap pengendara. Pada razia yang digelar di kawasan Kemayoran, petugas masih saja mendapati banyaknya pengendara yang tidak memakai masker. Di akhir pekan, razia protokol kesehatan terhadap pengendara yang melintas di ruas Jalan Angkasa Kemayoran Jakarta Pusat tetap dilakukan petugas Satpol PP. Pengendara kedapatan tak menggunakan masker dengan benar langsung diberhentikan petugas. Kebanyakan pengendara lebih memilih sanksi sosial menyapu jalan ketimbang membayar sanksi denda. Kepala Satuan Tugas Satpol PP Kelurahan Gunung Sahari Selatan mengungkapkan, jumlah pelanggar pada libur akhir pekan meningkat dibanding hari biasa. Gabung bersama TNI, 3 pilar, dan didampingi dengan Disub untuk penyekatan jalan di Jalan Angkasa. Dan hasil sementara kami sudah mendapat dari pelanggar sanksi sosial kurang lebih 25, yang denda secara administrasi ada 5. Untuk sampai saat ini sudah peningkatan masih ada. Petugas mengimbau agar masyarakat tetap mematuhi aturan protokol kesehatan terlebih saat beraktivitas di luar rumah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, razia tempat hiburan malam, petugas temukan cairan pembersih tangan palsu. Selain itu, petugas juga mendapati seorang pengunjung yang diduga membawa narkoba jenis heroin. Usai merazia 2 tempat hiburan malam Brotherhood dan Odin, petugas menuju tempat hiburan malam Kilo Lounge di Kebayoran Baru, Jakarta. Serupa dengan razia sebelumnya, tempat hiburan malam ini juga melanggar aturan protokol kesehatan. Bahkan saat penggeledahan, petugas mendapati seorang pengunjung yang membuang benda mencurigakan yang belakangan diketahui berupa narkotika jenis heroin. Seluruh pengunjung tempat hiburan malam Kilo Lounge ini pun langsung diwajibkan menjalani tes urin. 5 orang dinyatakan positif menggunakan narkotika dan langsung ditangkap. Malam ini kita menemukan pelanggaran narkotika di tempat diskotik Kilo. Ya. Secara perda tidak boleh buka diskotik, yang boleh hanya kafe tempat makan, tapi diskotik. Kafe di atasnya di bawah diskotik. Ya. Dan tertangkap 1 orang bawa heroin. 5 orang yang positif menggunakan narkoba. Ya, sementara ini tempat ini akan kami segel, Pol PP segel. Ya, karena ini udah bukan peruntukannya. Kafe di atas, di bawah diskotik. Usai razia, petugas menyegel dan memeriksa pengelola tempat hiburan malam Kilo Lounge. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofia terkonfirmasi positif COVID-19 setelah menjalani swab tes mandiri. Kantor Sekda Kota Bogor pun ditutup selama 3 hari mulai hari ini. Dalam surat terbukanya, Sekda Kota Bogor menyatakan dirinya positif dan kini tengah menjalani isolasi mandiri. Sebelum dinyatakan positif COVID-19,
Sekda Kota Bogor sempat menghadiri kegiatan Anugerah PWI Kota Bogor pada Jumat malam. Ingin menyampaikan bahwa Sekretaris Daerah Kota Bogor, Ibu Syarifah Sofia, terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari ini, hari Minggu, tanggal 13 Desember 2020. Kegiatan perkantoran di lingkungan Sekda Kota Bogor akan ditutup sementara selama 3 hari pada tanggal 14, 15, dan 16 Desember 2020 dan akan dilakukan penyemprotan disinfektan. Pasca Sekda Kota Bogor dinyatakan positif COVID-19, kantor Sekda Kota Bogor untuk sementara ditutup selama 3 hari mulai hari ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Munawar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, menjadi relawan COVID-19 bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, seperti yang dialami oleh Widiana Pratiwi. Seorang ibu rumah tangga yang terketuk hatinya menjadi salah satu relawan pemulasaran jenazah COVID-19 ini harus rela meninggalkan waktu bersama anak dan suaminya pada saat bertugas. Inilah sosok Widiana Pratiwi, seorang ibu rumah tangga yang hatinya terketuk pada saat virus COVID-19 melanda Indonesia. Pada saat ditemui di posko relawan COVID-19 yang berada di kantor Dinas Kebakaran Kota Depok, ia menceritakan awal menjadi seorang relawan pemulasaran jenazah COVID-19, yakni ketika di wilayah tempat tinggalnya menjadi salah satu wilayah dengan kasus COVID-19 tertinggi. Sehingga hati Widya terketuk apa yang harus dilakukan olehnya, selain melakukan bantuan sembako kepada warga yang terdampak COVID-19, hingga akhirnya Widiana harus terjun langsung menangani proses pemulasaran jenazah COVID-19. Sebelumnya, ia juga mengikuti pelatihan khusus bersama tim gugus tugas COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kota Depok. Kepuasan hati gitu ya, manakala kita bisa bersama dengan masyarakat, membantu kesulitan mereka gitu, karena mengingat bahwa ketika ada jenazah yang meninggal dengan protokol COVID itu proses pemulasarannya itu ternyata tidak murah ya jika menggunakan vendor swasta. Maka di sini kami merasa sudah membantu dan meringankan masyarakat yang harus terkena protokol COVID ketika meninggal keluarganya. Seperti itu. Selain harus rela kehilangan waktu bersama keluarga pada saat bertugas, ia juga tidak jarang mendapat perlakuan tidak baik dari warga yang menolak pemakaman khusus jenazah COVID-19. Namun pihak keluarga Widiana sudah memahami ketika ia harus melakukan tugas bahkan pada malam hari. Keluarga pun sudah tidak khawatir lantaran setiap melakukan tugasnya sebagai relawan pemulasaran jenazah COVID-19, Widiana melakukan swab test secara rutin. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, di tengah pandemi bukan berarti ide dan gagasan kreatif ikut berhenti. Ya, untuk menarik minat konsumen, perusahaan harus kreatif menampilkan iklan agar memikat konsumen masa kini. PT Sasa Inti menggondol 9 penghargaan pada festival periklanan terbesar di Indonesia, Citra Pariwara 2020. Di antaranya, penghargaan bronze pada iklan radio, penghargaan silver Best Art Directing, dan penghargaan perunggu Out of Home atau Billboard. Penghargaan didapatkan setelah PT Sasa Inti sukses mengubah mindset masyarakat mengenai konsumsi micin. Monosodium glutamat atau yang dikenal dengan micin masih dianggap tak sehat oleh sebagian masyarakat. Namun stigma negatif tersebut tak menjadi halangan bagi PT Sasa Inti untuk meningkatkan penjualannya. Melalui kampanye yang gencar, mereka mampu menggeser stigma negatif pada micin. PT Sasa Inti menyatakan produknya terbuat dari rumput laut, tapioka, tetes gula tebu pilihan, sehingga aman jika dikonsumsi sesuai takaran. WHO juga menyatakan mengonsumsi glutamat tidak membahayakan kesehatan. PT Sasa Inti adalah perusahaan pertama yang memproduksi MSG di Indonesia. PT Sasa Inti selalu melakukan inovasi. Inovasi di era milenial dilakukan melalui kemasan menarik billboard Sasa yang menyabet banyak tanggapan dari kaum muda.
Kampanye menarik melalui billboard juga salah satu yang diganjar penghargaan pada Citra Pariwara 2020. Uji coba kapal selam nuklir Vladimir Monomakh milik Rusia. Ya, pemirsa, informasi mancanegara lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.